Kali ini kami akan membahas alur cerita film yang 90% isinya tanpa dialog dan tanpa narasi. Film ini berjudul A Quiet Place yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Film ini berkisah pada pasca apokaliptik bumi yang terkena invasi alien yang buta namun mempunyai pendengaran yang sangat tajam serta super sensitif dan memiliki kulit yang keras. Oleh sebab itu, manusia diharuskan untuk tetap diam dan tak bersuara agar mereka tetap hidup. Tapi, sebelum lanjut, kami beri spoiler warning terlebih dahulu agar tidak merusak pengalaman menonton kalian. Dan jika kalian suka channel ini, klik tombol merah yang ada di bawah. Oh iya, dan selamat datang di Last Young Dreamers Channel. Oke, mari kita lanjut. Diawali pada hari ke-89 pasca apokaliptik di mana bumi menjadi tempat yang sunyi dan sepi. Ada sebuah keluarga, yakni keluarga Abbott, yang sedang mencari persediaan di sebuah supermarket. Mereka harus ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Jika tidak, maka nyawa mereka akan terancam. Bahkan untuk berkomunikasi saja, mereka menggunakan bahasa isyarat. Lalu, anak paling bungsu mereka yang bernama Beau Abbott yang menginginkan sebuah mainan roket. Namun ayahnya, Lee Abbott, melarangnya karena mainan itu terlalu berisik dan dapat mengancam keselamatan mereka. Mereka pun segera pergi karena hari sudah mulai gelap. Si kakak tertua, Regan Abbott, yang kasihan dengan adiknya, memberikan mainan roket itu kepada Beau dengan diam-diam. Mereka pun berjalan menuju rumah tanpa alas kaki agar tidak menimbulkan suara. Di tengah-tengah perjalanan, Beau Abbott menyalakan roket mainannya, yang mana membuat suara begitu nyaring, dan mengundang para alien untuk datang ke tempat mereka. Lee Abbott, sang ayahanda, berusaha menggapai Beau, namun sang alien lebih cepat dan berhasil menerkam Beau hingga tewas di tempat. Dan film A Quiet Place pun dimulai. 472 hari kemudian, Regan masih merasa bersalah atas kematian adiknya. Di dalam basement, Lee melakukan sebuah riset untuk bertahan hidup, dan apa yang dihadapinya selama ini serta terkonfirmasi bahwa ada 3 alien yang berada di wilayah keluarga Abbott. Lee mencoba mengirim sinyal bantuan, tapi tak ada satupun yang merespon. Lalu kita mengetahui bahwa sang ibu Evelyn Abbott tengah mengandung anak keempatnya dan mempersiapkan tempat khusus saat bayinya lahir nanti. Singkat cerita, Regan dan Marcus lagi asik main monopoli. Lalu tiba-tiba Marcus nggak sengaja ngejatuhin lentera. Dengan kesigapan seorang bapak-bapak, Lee memadamkan api tersebut. Namun bukan kebakaran rumah yang mereka takutkan, melainkan suara gaduh yang mereka buat. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras. Mereka semua pun panik. Tapi ternyata itu cuma rakun yang iseng. Mereka pun kembali tenang. Lalu, sang ayah memperbaiki sebuah alat bantu dengar untuk putrinya. Karena sebenarnya si Regan ini merupakan seorang penderita tunarunggu. Itulah mengapa keluarga Abbott bisa bahasa isyarat. Lalu, Evelyn pun datang untuk menghibur Lee. Keesokan harinya, tepatnya pada hari ke-473, suasana hening seperti biasa yang menemani aktivitas keluarga Abbott. Kemudian kita diperlihatkan Lee yang sedang menabur pasir di jalanan untuk mereka berpergian agar langkah kaki mereka tidak terdengar. Kemudian terlihat Regan yang ingin masuk ke dalam ruang basement, namun sang ayah melarangnya masuk. Setelah itu, Lee memberikan alat bantu dengar yang sudah ia perbaiki. Lalu, Lee dengan anaknya Marcus pergi keluar. Marcus sebenarnya tidak ingin pergi karena dia takut dengan adanya sosok alien tersebut. Sementara Regan malah pengen ikut. Namun sang ayah melarangnya. Lee kemudian mengajak Marcus agar Marcus suatu saat nanti bisa bertahan hidup sendiri dan bisa menjaga ibunya saat tua nanti. Regan pun pergi dengan kesal. Lalu ia mencoba alat bantu dengar yang dikasih oleh sang ayahanda. Dan betapa senangnya Regan bahwa alat itu berfungsi dengan baik. Lalu Regan bergegas untuk pergi. Marcus dan Lee pergi ke sebuah sungai untuk menangkap ikan. Lee kemudian menjelaskan kepada Marcus yang masih ketakutan
Dia menjelaskan bahwa suara yang pelan itu aman, dan jika ada suara yang lebih keras darimu, maka kamu akan aman. Lalu diperlihatkan Evelyn yang sedang membawa cuciannya melewati tangga, namun secara tidak sengaja cuciannya tersangkut. Dan ia mengatakan, "Bro, I'm stuck." Hehehe. Cuciannya tersangkut di sebuah paku yang terdapat pada tangga tersebut. Scene pun kembali ke Lee dan Marcus. Mereka berada di air terjun, dan di sana mereka bebas berbicara karena suara air terjun yang sangat keras. Marcus menanyakan kepada ayahnya apakah Lee menyalahkan Regan atas kejadian sebelumnya, yaitu sang anak bungsu yang bernama Beo yang tewas diterkam oleh alien. Lee pun menjawab bahwa dia tidak menyalahkannya, namun Regan masih menyalahkan dirinya sendiri dan ia butuh sosok ayahnya untuk menyemangatinya. Shin pun memperlihatkan Regan yang pergi ke makam adiknya, atau lebih tepatnya tempat Beo tewas. Dan di situ terlihat si Regan yang masih sangat merasa bersalah atas kejadian waktu itu. Saat Marcus dan Lee menuju perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang pria tua dan istrinya yang sudah tewas. Lalu pria tua itu melakukan bunuh diri. Pria tua itu berteriak dan membiarkan dirinya dibunuh oleh alien itu. Lee dan Marcus segera bersembunyi. Lalu, di rumah, Evelyn yang sedang hamil, ketubannya pecah. Ia sambil menahan sakit berjalan menuju ruang basement. Namun, tiba-tiba kaki Evelyn tertusuk paku dan menjatuhkan bingkai foto yang ia pegang, yang mana sontak membuat suara yang begitu nyaring. Dan bisa kalian bayangkan bagaimana menahan rasa sakit kontraksi saat mau melahirkan dan menahan rasa sakit yang ada di kakinya secara bersamaan. Sakit parah, oi. Lalu, Evelyn menyalakan lampu sinyal darurat yang sudah mereka siapkan untuk keadaan genting. Saat Evelyn mau pergi naik ke atas, alien itu sudah tiba di rumah mereka. Lee dan Marcus tiba di rumah. Mereka melihat sinyal darurat dan langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Evelyn yang sedang bersembunyi sambil menahan rasa sakitnya dan mencoba untuk tidak bersuara. Lalu, timer yang sudah dipasang oleh Evelyn berbunyi, yang sementara waktu mengalihkan perhatian alien tersebut. Evelyn pun langsung bergegas pergi. Sementara itu, Lee menyuruh Marcus untuk membuat suara yang besar untuk menarik perhatian alien tersebut. Marcus kemudian menyalakan sebuah kembang api. Di lain sisi, Evelyn yang sedang bersembunyi di kamar mandi menahan rasa sakit dan mencoba melahirkan bayinya di dalam bathtub. Lee pun segera mengambil senapannya. Kembang api tadi pun meledak. Lalu Evelyn dengan segenap tenaganya mengeluarkan bayinya. Regan yang melihat kembang api itu langsung bergegas kembali ke rumahnya. Lalu, Lee mencari Evelyn. Awalnya, ia kira istrinya sudah tiada. Namun ternyata Evelyn masih hidup dengan bayinya yang baru saja lahir. Di perjalanannya menuju rumah, Marcus melihat alien itu yang membuat Marcus lari terbirit-birit. Sampai suatu ketika, Marcus menabrakkan traktor yang membuatnya pingsan. Sementara itu, Lee membawa Evelyn dan bayi mereka ke sebuah ruangan khusus kedap suara. Singkat cerita, Evelyn tersadar dan ia khawatir akan nasib kedua anaknya yang masih di luar. Lee pun segera bergegas mencari mereka. Lalu, Regan bertemu dengan Marcus dan mereka bersembunyi di atas tempat penyimpanan jagung. Berharap ayah mereka akan menemukan mereka berdua di tempat Evelyn yang tiba-tiba tergenang air karena saluran pipa yang bocor. Evelyn dikagetkan karena ada satu alien yang berada tepat di depannya. Evelyn dengan perlahan mencoba menggapai bayinya. Evelyn mencoba bersembunyi, namun makhluk itu mendekatinya. Kembali ke Marcus dan Regan, mereka berdebat tentang ayah mereka. Lalu tiba-tiba Marcus terjatuh ke dalam penyimpanan jagung itu, yang sontak membuat alien yang di tempat Evelyn bergegas ke tempat Marcus dan Regan. Marcus hampir tenggelam di antara biji-biji jagung, dan tiba-tiba pintu atas penyimpanan itu terjatuh dan hampir mengenai Marcus. Regan pun tanpa segan mencoba menyelamatkan adiknya. Di saat mereka sudah aman, datanglah sang alien itu. Namun, karena frekuensi yang tinggi dari alat dengar Regan, alien itu merasa kesakitan dan segera pergi dari tempat itu. Marcus dan Regan pun kembali bertemu dengan ayahnya. Namun, pertemuan itu tidak berlangsung lama. Mereka merasakan kehadiran alien menyeramkan itu. Regan dan Marcus bergegas pergi ke sebuah truk untuk bersembunyi. Lee mengambil sebuah kapak, namun tiba-tiba alien itu menyerang Lee. Lalu Marcus berteriak yang sontak membuat alien itu teralihkan dan menyerang Regan dan Marcus.
ternyata si Lee masih hidup. Ia mengambil Stormbreaker-nya untuk berdiri. Lalu, Lee menyampaikan perasaannya kepada Regan bahwa ia sangat menyayanginya. Lee pun berteriak dan berkorban untuk keselamatan putra dan putrinya. Regan dan Marcus kembali bertemu dengan ibunya. Lalu salah satu makhluk itu mulai datang. Mereka bertiga bersembunyi di basement rumah. Tiba-tiba alien itu datang. Evelyn dengan senapannya mencoba melindungi anak mereka. Regan yang secara tiba-tiba menyadari kelemahan alien itu, yakni suara frekuensi yang tinggi. Lalu, Regan melepas alat bantu dengarnya dan menempelkannya ke sebuah mikrofon yang sontak membuat alien itu kesakitan dan bagian lunaknya terlihat. Dan Evelyn pun menembak alien itu sampai mati. Karena suara shotgun yang begitu nyaring membuat dua alien yang lainnya datang ke rumah mereka. Karena sudah tahu cara membunuhnya, Evelyn dengan senyumannya mengungkang shotgunnya dan film A Quiet Place pun tamat. Gimana? Menegangkan bukan? Menegangkan lah, masa enggak? Yoi. Ya, demikianlah cerita dari Abbott Family. Jika kalian suka, tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Kami Last Young Dreamers Channel pamit undur diri. Stay safe and happy watching. We sign out. Bye-bye.